Orang yang tidak hobi infak, orang yang tidak suka sedekah, orang yang enggan mendermakan hartanya, maka itu kunci daripada kunci-kunci terhalangnya rizki. Tapi ingat bahwa infak sendiri ketika kita bersedekah jangan diniatkan untuk menambah rizki. Tetap niat utamanya adalah karena Allah. Karena kalau seandainya orang bersedekah hanya untuk niatnya supaya dagangannya laris, usahanya lancar, dan begitu seterusnya, alias coba-coba, maka selamanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah yang pernah saya kisahkan. Dahulu ada seorang ulama plus juga dia seorang pedagang handal. Setiap perniagaannya tidak pernah dirugikan, untung terus. Rupanya kuncinya adalah sedekah. Sehingga ada saudaranya, anak dari pamannya, ingin menirunya. Karena sama-sama seorang peniaga, dia pun mencari-cari rahasia kenapa dia selalu untung dan selalu mendapatkan keuntungan lebih dari perniagaannya. Rupanya rahasianya karena suka sedekah, ditirunya oleh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang mawani ar-rizq, penghalang-penghalang daripada rizki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup perlu adanya rizki yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita. Apakah itu dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pasangan, anak-anak, kebahagiaan, dan begitu seterusnya. Manusia tidak lepas daripada perkara-perkara ini. Karena itulah hajat manusia di situ. Sehingga terkadang ada orang yang rela untuk memakan sesuap nasi, dia harus bekerja banting tulang, keluar pagi dan pulang sore. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia juga menginginkan rezeki yang didapati itu didapati dengan cara mudah dan senantiasa bertambah. Itulah yang diinginkan semua manusia.
Tapi tahukah bahwa ada perkara-perkara yang bisa menambah rizki atau sebaliknya bisa menghilangkan rizki? Apa saja perkara yang bisa menambah rizki dan menghilangkan rizki itu? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, hal-hal yang bisa menambah rizki dalam kehidupan. Yang pertama, at-taubatu wal istighfar. Perbanyaklah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11. Kisah tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ketika menghadapi kaumnya yang sedang kelaparan karena panjangnya paceklik yang dialami mereka. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalau kalian ingin terlepas dari paceklik ini, dari kekeringan ini, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun. Ketika kalian memperbanyak istighfar, yursilis sama alaikum midrar, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang memberikan hujan kepada kalian dengan deras. Lihat bagaimana di sini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan kunci untuk terlepas dari kekeringan dan supaya diturunkan hujan. Maka Nabi Nuh mengatakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Bahkan bukan hanya yursilis sama alaikum midrar, Allah mengatakan wa yumdidkum bi amwali wa bani, Allah akan banyakkan harta-harta kalian dan keturunan kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, taqwallahi azza wa jalla, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Talaq ayat keempat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap perkaranya menjadi mudah. Dan dalam surah Talaq sebelumnya ayat 2 sampai 3-nya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan carikan jalan keluar pada setiap kesulitannya. Bahkan Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak akan sangka-sangka. Tentu yang dimaksud takwa di sini secara global adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap surga dan takut neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, silaturahim. Perbanyak silaturahim, menghubungkan tali dengan kerabat. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, silahkan bersilaturahim. Lihat bagaimana silaturahim bisa menambah rizki dan memanjangkan usia. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-infaq, berinfak atau bersedekah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, anfiq ya ibna adam unfiq alaika.
perbanyaklah sedekah wahai anak Adam, maka hartamu aku akan ganti. Ya, karena Nabi SAW juga mengatakan ma naqasa min mali sadaqah. Tidak ada harta yang disedekahkan itu berkurang. Apalagi tinggal hitungan hari kita akan merayakan Idul Kurban. Tidak ada ibadah harta yang paling agung melebihi kurban. Maka ada kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan uang terbaik dari sekarang untuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itulah ibadah harta yang paling baik dalam setahun, adalah berkurban pada waktunya. Karena dalam kurban itu banyak sedekah di dalamnya. Bersedekah kepada fuqara wal masakin, memberikan hadiah kepada kerabat dan orang-orang yang berhajat, dan begitu seterusnya. Maka sedekah adalah perkara yang bisa menambah rizki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan atau kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Tidak ada harta yang disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah agar setiap rizkinya mudah untuk dibukakan, dan setiap rizkinya halal dan juga baik untuk dimakan. Karena kita tahu bahwa doa itu silahul mu'min. Dia adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kemudian juga berikutnya at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al akhdhi bil asbabi, dengan mengambil sebab. Jadi tawakal itu bagian daripada doa, tapi doa saja tidak cukup, harus mengambil sebab. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tentu Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti seekor burung yang diberikan rizki, keluar dalam sarangnya dalam kondisi lapar, pulang pula sudah kenyang, bahkan bisa memberi makan anak-anaknya. Macam mana burung bisa melakukan itu? Karena rizki manusia itu sudah ditentukan. Cukup dengan bertawakal kepada Allah, kemudian cari sebab. Yang ngasih rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara yang bisa menambah rizki adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Umumnya orang yang tidak berbakti kepada orang tua sekalipun dia kaya, tidak akan dapat ketenangan dalam hidupnya, rizkinya hampa. Maka selama kita masih punya orang tua yang masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka. Itu kunci rizki yang paling tepat. Ini juga bagian daripada kunci rizki. Kemudian juga di antara kunci rizki adalah al-ihsan ila du'afa'i wal fuqara. Berbuat baik kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim dan yang semacamnya. Nabi SAW mengatakan, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'ai fikum. Bukankah kalian ditolong dan diberikan rizki melainkan karena orang-orang lemah di sekitar kalian? Maka jangan sakiti orang-orang lemah, jangan sakiti para fuqara wal masakin, apalagi anak-anak yatim. Karena menyayangi mereka berarti membuka pintu rizki, menyakiti mereka berarti menutup pintu rizki. Maka sayangi mereka.
Kemudian juga di antara pintu rizki adalah dengan cara menikah. Bagi yang belum menikah, kalau seandainya mereka ingin dibukakan rizkinya, menikah. Karena menikah juga bagian daripada pembuka pintu rizki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kalau kalian fakir setelah menikah, maka yakinilah Allah akan memberikan kekayaan dari karunia-Nya, karena Allah zat yang maha luas lagi maha mengetahui. Dan yang terakhir tentunya al-istiqamah, berusaha untuk istiqamah. Tentu istiqamah ini bukan perkara mudah, karena istiqamah itu berarti melawan dua musuh sekaligus. Pertama hawa nafsu, dan kedua syaitan. Kalau kita sanggup melawan hawa nafsu, kemudian melawan syaitan, maka kita bisa istiqamah. Tapi kalau kita tidak bisa melawan dua perkara berat ini, maka selamanya kita tidak mungkin istiqamah. Pertama hawa nafsu, dan ini yang paling bahaya, karena dorongan hawa nafsu ini merusak akhlak. Kemudian yang kedua syaitan, dan dorongan syaitan ini merusak agama. Jadi satu sisi dirusak akhlaknya dengan hawa nafsu, sisi lain dirusak agamanya dengan setan. Tapi kalau kita bisa mengalahkan dua musuh kita, maka kita akan terjaga agama dan akhlak kita. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Kalau kita bisa istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan rizki yang luas kepadanya. Ini diantara sebagian kecil pembuka pintu rizki. Baik, kita masuk pada poin yang kedua. Lalu perkara apa saja yang menghilangkan rizki itu? Pertama, yang menghilangkan rizki adalah al-ma'asi wal dzunub, bermaksiat dan banyak melakukan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yahrumur rizqu bi dzambi yusibuhu, la yuhramur rizqu bi dzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang sungguh akan diharamkan rizki padanya karena dosa yang dilakukannya. Ingat, dosa ini bisa menghalangi seseorang daripada rizki. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya bangkrut gara-gara maksiat, entah karena judi, entah karena khamar, entah karena seorang wanita berzina, dan begitu seterusnya. Dan itu kita bisa saksikan dengan kedua mata kita. Orang-orang yang tadinya di atas menjadi tumbang, orang-orang yang tadinya kaya menjadi miskin dan kere, dan begitu seterusnya. Itu karena maksiat yang dilakukannya. Maka maksiat itu mencegah adanya rizki. Kemudian yang kedua secara khusus adalah az-zina, melakukan perzinahan. Nabi SAW mengatakan, az-zina yurithul faqra, zina itu bisa mewarisi kefakiran. Ingat, zina itu bisa mewarisi kefakiran. Betapa banyak orang mengeluarkan uang begitu banyak hanya untuk mengejar perempuan yang bukan mahramnya. Belum lagi penyakit yang menular darinya, terkadang menghabiskan biaya untuk perobatannya. Belum lagi menghancurkan keluarganya. Maka zina ini betul-betul mewarisi kefakiran. Maka jauhi zina. Kemudian yang ketiga, ar-riba wa kasbul muharram, riba dan pekerjaan haram. Nabi SAW mengatakan, ma min qaumin yadhharu fihimur riba illa ukhidu bisanati wa ma min qaumin yadhharu fihimur rasya illa ukhidu birru'bi. Kata Nabi SAW dalam hadis Amr ibn As radhiyallahu anhu, tidaklah sebuah kaum menyebar padanya dosa riba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan
kesusahan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, entah kekeringan, paceklik dan yang semacamnya. Dan tidaklah sebuah kaum, kata Rasul, ketika sogok menyogok sudah mulai tersebar di mana-mana, kecuali Allah akan timpakan perasaan takut di tengah-tengah masyarakat. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW mengatakan soal bahayanya riba. Dan hari ini manusia dengan riba itu seolah-olah tidak bisa dilepaskan, karena semua orang masuk pada lingkaran riba, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka. Di zaman sekarang manusia sulit untuk lepas daripada riba, berhubungan dengan instansi riba, dan begitu seterusnya. Karena sekarang kita lihat yang menguasai ekonomi itu adalah bank-bank konvensional, yang di situ penuh dengan riba. Transaksi, baik kita transfer, baik kita menerima uang, atau transaksi jual beli apapun, tidak lepas daripada dunia perbankan. Seolah-olah kita tidak bisa keluar dari formasi riba ini. Maka kaidah para ulama, kalau memang perkara mungkar itu tidak bisa dihilangkan 100%, maka minimalnya kurangi, jauhi, kalau tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, naqsul mikyali wal mizan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang ukuran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang timbangan dan begitu seterusnya. Ini salah satu hilangnya kunci-kunci rizki. Satu hari Nabi SAW mengatakan di hadapan orang-orang Ansar, di hadapan orang-orang Muhajirin. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang Muhajirin, 5 perkara jangan sampai menimpa kalian. Kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak menimpa kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah lam yangkusil mikyal wal mizan. Tidaklah sebuah kaum mereka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala timpakan kekeringan kepada mereka, susahnya ekonomi, dan Allah kirimkan pemimpin-pemimpin zalim kepada mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan satu dosa tetapi hukumannya 3. Dosanya 1 tapi azabnya 3. Apa dosa itu? Mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang. Lihat bagaimana Rasul mengatakan, kecuali akan ditimpakan kepada mereka paceklik, susahnya ekonomi, dan Allah akan kuasakan kepada mereka dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Di negeri kita, 3-tiganya sudah terasa. Kekeringan sudah kita rasakan di negeri kita ini. Kalau sudah datang kekeringan, sawah-sawah kering, jalan-jalan retak, sudah tidak bisa ditanam. Susahnya ekonomi, sudah kita bisa melihat ribuan orang yang mencari kerja berjubel, tapi hanya sedikit yang diterima. Kemudian pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mengambil hak rakyat, tapi rakyat tidak memiliki hak untuk mengambil haknya. Kenapa kemudian 3-tiganya ada di negeri kita ini? Jangan-jangan salah satunya karena mental masyarakat negeri kita ini masih suka curang dalam dagang, masih suka mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, suka berdusta dalam dagangan, main riba dalam dagangan, main zalim dalam dagangan. Maka wajar kalau seandainya 3 azab ini Allah kuasakan kepada kita. Ini yang keempat. Yang kelima, qat'ur rahim, memutus hubungan silaturahim. Kemudian yang keenam, seseorang tidak bertawakal kepada Allah dan tidak mengambil sebab.
atau sebaliknya hanya tawakal saja tapi tidak mau mengambil sebab, maka ini juga percuma. Datang ke masjid, salat duha, kemudian berdoa, ya Allah berikan rumah, ya Allah berikan tanah, ya Allah berikan uang, ya Allah berikan makan. Allah beri, tidak akan diberi, karena tawakal saja tidak cukup. Setelah dia salat duha, berdoa, keluar cari uang, nanti Allah akan tunjukkan arah mencari uangnya. Tapi kalau hanya berdoa saja tidak mengambil sebab, percuma, tidak akan membuka rizki. Walaupun dia tahajud sampai hitam dahinya, kalau dia hanya berdoa saja tidak mencari sebab, maka selamanya Allah tidak akan kabulkan doa-doanya. Tawakal saja tidak cukup, harus mengambil sebab. Kemudian yang nomor 7, kufrun ni'am, kufur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Zaman dulu ada orang namanya Qarun. Qarun ini kalau mengacu kepada kisah-kisah Israiliyat, dulunya orang fakir tetapi cerdas, dicintai Bani Israel karena keahliannya mampu membaca Taurat dengan suara merdu. Sehingga Bani Israel suka kalau mengundang Qarun ini datang ke rumah-rumah mereka, ke acara-acara mereka untuk membacakan Taurat dengan suaranya yang indah. Sampai pada waktunya Qarun tidak tahan dengan kefakiran. Dia datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam agar Nabi Musa mendoakan kepada Allah agar dia diberikan kekayaan. Akhirnya Allah kabulkan. Qarun pun lambat laun menjadi orang kaya di tengah-tengah Bani Israel. Setelah Qarun kaya raya, bahkan tidak ada orang yang lebih kaya di zaman itu melebihi Qarun, bahkan boleh jadi sampai hari ini. Akhirnya Qarun pun lupa diri. Dia tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi, harta ini ku dapati karena kecerdasanku, bukan dari siapa-siapa. Wajar aku kaya karena aku cerdas, wajar aku kaya karena aku piawai, wajar kalau aku kaya, aku ini memiliki kemampuan untuk itu. Sama sekali kekayaannya tidak dinisbatkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Kenapa Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia kufur nikmat. Dia kufur bahwa nikmat itu datang dari dia padahal Allah yang memberikannya. Maka salah satu penghalang rizki adalah kufur nikmat. Kebalikannya syukur nikmat akan menambah rizki. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur kami akan tambah. Kemudian yang nomor 8, al-bukhlu wa adamu hubbil infaq. Bakhil, kikir, pelit, medit, ya, dan yang semacamnya. Maka orang yang tidak hobi infak, orang yang tidak suka sedekah, orang yang enggan mendermakan hartanya, maka itu kunci daripada kunci-kunci terhalangnya rizki. Tapi ingat bahwa infak sendiri ketika kita bersedekah jangan diniatkan untuk menambah rizki. Tetap niat utamanya adalah karena Allah. Karena kalau seandainya orang bersedekah hanya untuk niatnya supaya dagangannya laris, usahanya lancar, dan begitu seterusnya, alias coba-coba, maka selamanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah yang pernah saya kisahkan. Dahulu ada seorang ulama, plus juga dia seorang pedagang handal. Setiap perniagaannya tidak pernah dirugikan, untung terus. Rupanya kuncinya adalah sedekah. Sehingga ada saudaranya, anak dari pamannya, ingin menirunya. Karena sama-sama seorang peniaga, dia pun mencari-cari rahasia kenapa dia selalu untung dan selalu mendapatkan keuntungan lebih dari perniagaannya. Rupanya rahasianya karena suka sedekah, ditirunya oleh dia. Dia pun rajin sedekah. Tapi setelah banyak sedekah, usahanya juga tidak lancar-lancar terus, biasa-biasa saja.
Sehingga dia kemudian mengadu dan mengatakan kepada yang saudaranya yang lancar usahanya itu, kenapa sedekahmu berpengaruh? Kenapa sedekahku tidak berpengaruh? Maka dia menjawab, karena sedekahku yakin, tapi sedekahmu tidak yakin. Sedekahku yakin bahwa kalau aku bersedekah Allah akan tambah rizki, makanya aku yakin sekali. Tapi sedekahmu hanya coba-coba saja, menunjukkan ketidakyakinan, hanya coba-coba saja. Maka sedekah coba-coba itu tidak akan menambahkan rizki kepada kita. Ingat, sedekah itu jangan coba-coba. Coba-cobalah, mudah-mudahan dengan sedekah saya sembuh, mudah-mudahan dengan sedekah nanti saya dilancarkan. Enggak, sedekah itu ibadah. Jangan dilakukan secara coba-coba, karena itu menghilangkan keyakinan. Rabb yang kita sembah yakin, maka bersedekahlah dengan penuh keyakinan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang nomor 9, at-tahawun fi ba'dil a'mal allati tusab bi annaha syirk. Bermudah-mudah melakukan sebagian amal yang terkadang amalan itu bisa saja menjerumuskan kepada kesyirikan. Bermudah-mudah melakukan perbuatan yang di dalamnya terkandung kesyirikan. Contoh, bersumpah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang mendatangkan manfaat atau mencegah madarat, datang kepada dukun, datang kepada peramal, datang kepada orang-orang pintar, kemudian membeli jimat, tangkal dan yang semacamnya, itu tidak mendatangkan rizki. Betapa banyak orang yang datang ke dukun ditipu. Bukan dia yang kaya, dukunnya yang kaya. Kan banyak tuh dukun penipu, memeras pasiennya kan Bu, setelah miskin ditinggalkannya atau terkadang dibunuh. Dan itu kita saksikan di negeri kita ini, orang yang ditipu oleh para pengganda uang, padahal yang berganda itu bukan uang dia, uang dukunnya kan. Ada orang yang jual jimat tangkal, mengatakan nih jimat kalau kau beli bisa kaya raya. Harusnya orang yang pertama kaya yang jual jimat itulah harusnya. Tapi itu semua adalah praktek perdukunan yang membohongi kekayaan. Maka jauhi praktek-praktek seperti itu, karena itu tidak akan membuka pintu rizki, justru akan menghalangi pintu daripada rizki. Kemudian juga tarku ba'dil wajibat wal faraid, meninggalkan kewajiban, jauh daripada sholat, tidak mau kurban padahal mampu, tidak mau puasa Ramadan padahal bisa, tidak mau haji padahal sudah cukup uangnya. Pokoknya ditinggalkan kewajiban dan cenderung kemudian melakukan hal yang diharamkan. Satu ibadah saja ditinggalkan sebenarnya sudah bisa menghalangi rizki, seperti sholat namanya kan. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, maka hakikatnya dia telah mencabut kunci-kunci rizki itu. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang disebutkan para ulama, perkara-perkara yang membuka pintu rizki dan perkara-perkara yang bisa menghalangi rizki. Kemudian yang perlu dipahami adalah rizki ini kan ada dua macam. Ada rizki yang halal, ada rizki yang tidak halal. Rizki yang tidak halal alias haram itu ada dua jenis. Imma zatnya yang diharamkan, seperti anjing, babi, itu zatnya diharamkan. Atau boleh jadi dari segi usahanya, merampok, mencuri, menipu, zalim. Lah itu semua adalah rizki-rizki yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga rizki yang halal. Rizki halal itu bukan hanya halal zatnya saja, tapi juga halal usahanya. Memang betul jagungnya halal, nasinya halal, rotinya halal, tapi dibeli dari hasil haram, maka menjadi haram. Jadi bukan hanya zatnya saja, tapi juga usahanya. Jadi dua-duanya menentukan, baik yang haram ataupun yang halal. Tapi seorang muslim cerdas, bahwa kita tahu bahwa siapapun yang dihidupi dalam kehidupannya dari rizki yang haram, maka dipastikan neraka tempat duduknya. Rasul mengatakan, kullu lahmin nabatat min haram fan naru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari benda yang diharamkan, maka nerakalah tempat tinggalnya. Wallahu alam. Ini diantara perkara mawani'ur rizki, penghalang rizki. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan.
Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Maksudnya kewajiban suami istri. Iya. Ya, alhamdulillah. Kalau dalam rumah tangga mungkin yang lain dilaksanakan, nyuci, masak dan yang semacamnya, tetapi melaksanakan kewajiban suami istri atau berhubungan itu tidak dilaksanakan. Apakah rumah tangga ini masih dianggap rumah tangga? Iya, selama belum ada perceraian maka rumah tangga itu masih dianggap rumah tangga selama belum ada perceraian, baik suami yang mencerai atau istri yang menggugat cerai. Tetapi praktek seperti itu dalam Islam disebut nusuz. Nusuz itu artinya penyelewengan dalam rumah tangga. Dan seorang istri yang nusuz ketika diajak suaminya untuk berhubungan kemudian dia menolak, maka tidak ada kewajiban suami untuk menafkahi, walaupun masih dalam satu ikatan rumah tangga. Pamannya sampai berbulan-bulan istrinya tidak melayani suaminya, alasannya tidak tahu, pokoknya menjauh dari suaminya, maka tidak ada kewajiban suami menafkahinya. Tetap dalam satu rangkaian rumah tangga, tapi suami tidak ada kewajiban menafkahinya sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat, mengakui kesalahannya dan mau kembali melakukan hubungan suami istri, baru pintu tanggung jawab dibuka lagi. Begitu caranya. Itu namanya nusuz dalam Islam. Dan nusuz ini harus nasihati. Makanya Allah mengatakan, wa in takhafu nusuzahunna, kalau engkau takut akan penyelewengan nusuz istrimu, fa'idhuhunna. Pertama nasihati. Enggak bisa Ustaz dinasihati. Fahjuruhunna fil madaji. Fahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Oh, tidak bisa Ustaz. Wadribuhun, pukul dia dengan pukulan yang tidak berbekas dan bukan di wajah. Kalau juga tidak bisa, maka lakukan di situ perdamaian dengan cara tadi, menghentikan rizkinya. Kewajiban suami dihentikan, tidak usah dikasih nafkah. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya tergantung kepada keduanya, mau dipertahankan rumah tangganya dalam kondisi tidak harmonis atau diberhentikan rumah tangganya, kembali ke masing-masing. Wallahu a'lam. Iya, sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.